إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, kita akan masuki pembahasan yang sangat penting berkaitan dengan tata cara sholat. Ya, disebutkan babu sifatis sholati, bab tata cara sholat. Ya, di sini disebutkan beliau langsung memberikan yaitu tentang fardu-fardu atau rukun dari sholat. Nanti di sini akan disebutkan fardu-fardu sholat, kemudian kesunahan-kesunahnya, adab-adabnya, dan kemakruhan. Kemudian fardu di sini sama dengan rukun, ya, sama dengan rukun. Jadi atau kita tuliskan dulu, situ ada yang namanya wajib, ya, al-wajib, ya, al-wajib ini ada nanti yang dakhil fi mahiyatiha, ya, dia yang dakhil fi mahiyatiha. Ya, al-wajib ini ada yang dia masuk di zatnya, di hakikatnya. Nah, ini nanti dinamakan yaitu rukun, dinamakan apa? Rukun. Ini nanti namanya rukun. Nah, namanya rukun. Kemudian wajib itu ada pula yang kharij. Kharij ini ada yang di luar. Kharijun anha an mahiyatiha. Nah, keluar yang di luar zatnya. Jadi wajib ada yang masuk ke zat, ya, zat ibadah, ada yang di luarnya. Ya. Ini kalau yang di dalamnya namanya rukun. Kalau yang di luarnya sama-sama wajib, namanya nanti syarat, ya. Dan ini di sini diberi keterangan yaitu yuf'alu qabla talabus biha. Qabla at-talabus biha. Kemudian yastamiru, summa yastamiru ila akhiriha. Nah, ini dinamakan syarat. Dinamakan syarat. Sama-sama hukumnya wajib. Ya. Asyartu. Nah, ini contoh kalau sholat, misalnya sholat itu ada yang wajib. Ya, secara umum ini kita namakan wajib. Kalau dia wajib dilakukan, ya. Kalau dia dakhil fi mahiyah dari ibadah, mahiyah sholat, maka rukun. Contohnya niat, kemudian takbiratul ihram, baca al-fatihah, ruku', itu ada di dalam sholat, maka dia rukun dan wajib dikerjakan, harus dikerjakan. Ada pula yang harus dikerjakan, dia kharij, keluar, di luar dari ibadah.
wa yaf'alu atau yuf'alu sebelum talabus masuk dalam ibadah. Kemudian bersambung terus, masih bertahan sampai akhir ibadah. Ini namanya syarat. Contohnya toharoh. Toharoh itu wajib dikerjakan dan dia berada di luar sholat dan harus senantiasa ada terus sampai akhir sholat. Makanya ini namanya apa? Syarat ya. Jadi ada seperti itu perinciannya. Nah kemudian ini dalam bab sholat ya. Kemudian ada juga yang al-mandub, yang sunnah ya. Kalau ini kan wajib. Sunnah dalam sholat ya, kita istilahkan pakai mandub. Ini juga dibagi dua. Yang pertama, mayujbaru bisujudi sahwi. Nah, ini mayujbaru bisujudi sahwi. Yang bisa ditutup dengan sujud sahwi. Nah, ada juga yang ma la yujbar, ma la yujbaru bisujudi as-sahwi. Nah ini namanya kalau yang di kesunahan ditutup dengan bisa ditutup ditambal dengan sujud sahwi, namanya ba'du atau al-ba'du. Ini yang tidak ditutup dengan sujud sahwi namanya sunahnya hay'ah. Ya. Contohnya kita beri contoh. Ini kalau yang rukun tadi ya, contohnya ini contohnya apa? Al-Fatihah atau takbiratul ihram Al-Fatihah. Takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, rukuk, sujud dan seterusnya. Ini kalau syarat ini contohnya at-thaharah. Misalnya istiqbal kiblah, ini contohnya tasyahud awal, ini ba'ad ya, sunnah ab'ad. Contoh tasyahud awal juga kunut ya, kunut subuh, tasyahud awal. Tasyahud al-awal ini sunnah ya, sunnah ab'ad, bukan fardu, bukan rukun, atau kunut subuh dan yang lain. Nah, sunnah ab'ad ini dua, yang yang pokok dua, yang global. Kalau hay'ah ini misalnya apa? Misalnya tasbih, rukuk, sujud itu dalam mazhab Syafi'i ini sunnah hay'ah. Tasbih rukuk, tasbih sujud, mengangkat tangan, raf'ul yadain, ketika takbiratul ihram, ketika mau rukuk, ada beberapa tempat disunahkan mengangkat tangan. Ini termasuk hay'ah. Nah itu di dalam sholat. Jadi di dalam sholat ya, ini tadi di sini ada sholat. Di dalam sholat. Nah, dalam sholat itu nanti ada yang namanya wajib, ada yang namanya mandub. Nah, dan wajib itu ada yang di dalam sholat, namanya rukun. Kalau wajibnya di luar sholat dan bersambung terus masih ada sampai akhir sholat, namanya syarat. Contoh-contohnya ini sudah ada. Yang mandub di dalam sholat ada yang ditutup dengan sujud sahwi. Ketika dia tidak melakukannya, maka misalnya dia lupa, maka bisa ditambal, ditutup dengan sujud sahwi. Ya, lupa tasyahud awal misalnya. Kemudian ini ada namanya yang ini namanya ba'ad, ya, sunnah ab'ad, ba'dun jamaknya ab'ad. Ada yang kesunahan tidak bisa
ditambal dengan sujud sahwi. Kalau sudah tidak dikerjakan ya sudah tidak ada syariat mengatakan memerintahkan untuk sujud sahwi. Nah, ini sunnah ini lebih ringan dari sunnah ba'd, seperti tasbih ketika ruku, ketika sujud, kemudian mengangkat kedua tangan, ini termasuk apa? Sunnah-sunnah dan ada sunnah-sunnah yang lain. Nah, ini gambaran global yang ada di dalam sholat ditinjau dari apa? Sisi hukumnya ya, sisi hukumnya. Dan nanti itu akan terbagi-bagi, ada yang qalbi ya, ada yang sifatnya di dalam hati, ada yang gerakan ya, ada yang ucapan. Jadi tadi sudah kita sampaikan tentang rukun, dan yang akan disampaikan oleh musonif dari hal-hal ini tadi yang akan disampaikan adalah rukun terlebih dahulu. Dan di sini disebutkan dengan ibarah dengan kata fardu ya, wa furuduha salasata asyara. Nah, sebelum masuk ke fardu, tadi sudah kita sebutkan berkenaan dengan apa itu rukun ya. Jadi di al-hadiyah al-mardiyah disebutkan rukun ini adalah juz'an asasian minhu ya. Bagian yang pokok, dianalogikan kalau ada ruangan maka temboknya gitu. Ya. Kemudian maka ini bagian pokok dari sholat itu rukun ya. Baca Fatihah, ruku, sujud ya, rukun. Kemudian sholat tidak bisa terwujud ya dengan baik, dengan benar kecuali terwujud apa? Rukunnya ya. Tidak bisa sah kalau tanpa rukun. Ini penting sekali rukun, sehingga perlu kita ketahui. Di sholat kalau ada yang terluput, tidak dilakukan rukun, maka tidak sah sholatnya. Ya, berbeda kalau tidak dilakukan yang sunnah. Jadi yang wajib ini rukun sama syarat harus terpenuhi, kedua-duanya. Rukun dan syarat kedua-duanya itu mempengaruhi keabsahan sholat. Ya. Sehingga kalau syaratnya tidak terpenuhi, sholat tidak sah. Rukunnya tidak terpenuhi, juga sholatnya tidak sah. Nah, rukun-rukun sholat apa saja? Para ulama ada yang menjadikan salah satu hadis ya, yaitu hadis al-musik sholatahu, itu menjadi landasan pokok ya untuk menetapkan rukun-rukun sholat. Ya, nanti paling banyak di hadis ini sebagai sumber hukum rukun sholat itu apa saja ya, yaitu hadis al-musik sholatahu, hadis yang menggambarkan orang yang sholatnya jelek, buruk, atau karena tidak terpenuhi rukunnya dengan baik. Ya, diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Kemudian ada seseorang yang masuk ke masjid kemudian sholat ya. Tsumma jaa fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tadi setelah selesai sholat kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Faratan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab salam tersebut. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada orang yang telah selesai sholat tadi, beliau mengatakan bagaimana irji' fasalli fa innaka lam tusalli, kembalilah ya dan sholatlah karena engkau itu belum sholat ya. Padahal laki-laki tadi, sahabat tadi kan sudah sholat, selesai sholat kemudian mengucapkan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk sholat karena belum sholat ya. Padahal sudah sholat ya, karena belum terpenuhi rukunnya ya. Kemudian setelah dikatakan seperti itu, fasolla, kemudian orang tadi ya sholat ya, sholat. Tumaja fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang lagi setelah saya sholat, datang lagi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW juga mengatakan yang serupa, yang sama dengan yang pertama tadi, mengatakan irji
fasoli fa innaka lam tusolli. Kembalilah, kemudian sholatlah karena engkau itu belum sholat. Ini sampai 3 kali, sampai 3 kali salasan. Kemudian orang tadi mengatakan waladzi ba'atsaka bil haqqi ma ahsana ghairahu atau ma usinu ghairahu. Jadi demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, saya tidak bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Ya, saya bisanya sholatnya itu seperti ini gitu, tapi masih salah. Fa'alimni, maka ajarilah aku. Faqala, nah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menyebutkan tata cara sholat secara ringkas. Nah, disinilah poin-poin yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dijadikan nanti rukun. Karena apa? Karena orang tadi sholatnya belum sah, ya, tidak terpenuhi rukunnya. Kemudian Nabi ajarkan pada beliau yaitu rukun-rukun sholat. Ya. Beliau apa yang beliau katakan? Faqala idza qumta ila sholati fakabbir. Jika engkau kumta ingin menegakkan sholat, ya, fakabir maka bertakbirlah. Berarti ini takbiratul ihram. Ya. Dan ini nanti dimasukkan dalam rukun-rukun sholat. Karena ini mengajari orang yang orang ini betul belum benar sholatnya, ya, masih salah sholatnya. Idza qumta ila sholati fakabir. Jika engkau ingin sholat, ya, berdiri untuk sholat, maka fakabir. Takbirlah takbiratul ihram, ya. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah bertakbir takbiratul ihram, bacalah, ya. Ya, bacalah di dalam Al-Qur'an yang mudah bagimu. Di sini memang tidak disebutkan Al-Fatihah, ya, tetapi di hadis lain disebutkan yaitu Al-Fatihah. Kalau tidak baca Al-Fatihah, maka tidak ada salat, ya. Itu la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab atau bi Ummil Kitab kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di hadis al-musi sholatahu tidak disebutkan Al-Fatihah. Memang sehingga kalau hanya semata-mata hadis ini maka ya tidak wajib Fatihah. Ya pokoknya surat di dalam Al-Qur'an, ayat dalam Al-Qur'an kan seperti itu. Karena disebutkan di sini tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Tapi kita lihat hadis yang lain menyebutkan tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah. Kemudian beliau melanjutkan tsumma rka' hatta tatma'inna raqi'an. Nah, setelah membaca maka rukuklah, ya, sampai engkau tumakninah, tenang dalam keadaan ruku'. Nah, ini ruku' berarti rukun. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah dari ruku' sampai engkau berdiri tegak, ya. Kemudian ini i'tidal berarti, ya, ini i'tidal. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah dalam keadaan sujud. Nah, ini sujud. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah sampai engkau tenang dalam keadaan duduk. Duduk di antara dua sujud rukun. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah dalam sujud. Sujud kedua. Ini sujud kedua. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Maka kemudian kerjakanlah ini semua tadi di sholat-sholatmu yang lain. Artinya di rakaat-rakaat yang lainnya, rakaat kedua dan seterusnya juga bisa dimaknai di sholat-sholat yang lain, ya, sholat-sholat yang lain. Maka ini hadis al-musi' sholatahu menjadi dasar pokok yang utama disebut dijadikan para ulama sebagai pijakan utama, dasar utama untuk menentukan rukun-rukun sholat. Meskipun nanti ada hadis-hadis lain yang menyebutkan nanti rukun-rukun yang lain, ya, misalnya niat dan yang lainnya. Baik, demikian mukadimah yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan bab tata cara sholat. Ya, ini kita masih membahas tentang pendahuluan saja, belum masuk ke rukun-rukun, ya. Yang rukun pertama disebutkan niat. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.